Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan Baik. mempresentasikan tentang perencanaan rute angkutan umum di daerah istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tri Prasetyo dengan NIM 243100061 dan rekan saya yaitu Nama saya Maulana Fazilham dengan NIM 243100066. Next. Nah, di sini kami membuat PPT ini akan membahas perihal satu, lokasi dan wilayah, kedua, tujuan dari pembuatan rute, yaitu A itu survei primer, itu di dalamnya itu cara pengambilan data, pola perjalanan, perhitungan ATP dan WTP. Yang B itu pengolahan data dan rute, yang di dalamnya itu ada metrik DO, penguploadan titik-titik lokasi asal tujuan, menentukan grup zona pada titik-titik asal tujuan, dan menetapkan rute terpilih. C itu adalah perencanaan dan operasional, yang di dalamnya itu ada estimasi penumpang, jumlah armada, headway, dan kapasitas layanan. D itu analisis biaya, yang di dalamnya itu adalah perhitungan BOK. Dan yang terakhir itu adalah subsidi dan rekomendasi, yang di dalamnya itu adalah perhitungan subsidi ideal. Next. Nah, yang selanjutnya itu adalah lokasi dan wilayah. Wilayah studi berada di daerah istimewa Yogyakarta. Mengapa kita memilih di Yogyakarta? Yang pertama yaitu kepadatan aktivitas tinggi seperti pendidikan, pariwisata, perdagangan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dikarenakan padatnya penduduk membuat padatnya lalu lintas sehingga kita perlu membuat jalur transportasi umum untuk mengurangi kemacetan. Next. Tujuan perancangan dari rute ini adalah yang pertama itu adalah tujuan umum. Merancang rute bus Trans Jogja yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan pengguna. Tujuan khususnya yaitu menentukan rute dan titik halte yang potensial, meningkatkan aksibilitas angkutan umum di wilayah studi. Next. Nah, di sini kami cara pengambilan data itu dengan menggunakan kuesioner, di mana kami membagikan link tersebut pada semua kalangan untuk mengisi kuesioner tersebut. Next. Nah, sehingga dari jawaban responden kita tadi itu ditemukan pola perjalanan seperti UGM itu ke Tugu Jogja, yang kedua itu Wates, Ketemon, dan lain sebagainya. Next. Nah, di sini untuk menghitung ATP dan WTP. Yang pertama yaitu ATP atau ability to pay. ATP adalah kemampuan seseorang secara finansial untuk membayar suatu layanan diukur dari pendapatan dan alokasi biaya. Untuk perhitungan total ATP yaitu rata-rata dari jawaban responden tadi itu berjumlah 265.000 dibagi jumlah responden kita tuh ada 30. Sehingga 265.000 dibagi 30 ketemunya itu di 9.000. Itu ATP-nya. Untuk WTP atau willingness to pay. WTP adalah kesediaan atau kemampuan subjektif seseorang untuk membayar dipengaruhi oleh seberapa besar manfaat atau kualitas yang dirasakan dari layanan tersebut. Hitungan total WTP. Nah, itu tadi itu dari responden kita tuh udah di rata-rata, itu ketemunya itu di 210, dibagi jumlah responden kita tuh ada 30. Sehingga 210.000 dibagi 30, itu ketemunya itu 7.000 itu WTP-nya. Next. Nah, itu kan tadi tuh responden kita tuh udah menjawab dari kuesioner kita tuh di mana mereka rumah tinggalnya ke tujuan yang dia mau. Nah, di sini memplot titik-titik lokasi asal dan tujuan. Nah, kita tuh udah memplotkan di peta Yogyakarta tuh di mana titiknya mereka tuh di rumah dan asal tujuannya. Yang kuning itu asal dan merahnya itu tujuannya. Next. Nah, dari peta ini kita tuh menentukan grup zona pada titik-titiknya. Nah, dan di grup merah itu ada di kawasan Kulon Progo, Wates, dan lain sebagainya. Yang di kuning itu ada Sleman, Jalan Gudean, dan sekitarnya. Yang ungu itu adalah di perkotaan Yogyakarta seperti Tugu Jogja, Malioboro, Alun-Alun Kidul, dan lain sebagainya. Yang untuk biru itu adalah sekitaran Bantul.
Yang hijau tuh di kawasan Kalasan atau di Prambanan dekat Kalasan itu. Next. Yang berikutnya ada analisis rute 1, 2, dan 3. Jadi di sini kita membuat 3 rute. Yang rute pertama itu ada dari Jalan Raya Piungan atau dari asalnya hingga ke Prambanan, terus ke Jalan Solo Jogja, terus ke Jalan Ring Road Utara sampai Jalan Siliwangi, setelah itu ke Jalannya Pak Penting dan sampai ke tujuan yaitu Jalan Gedean. Rute kedua itu ada dari Jalan Raya Piungan sampai ke Prambanan, setelah itu Jalan Raya Solo Jogja, Jalan Laksda Adi Sucipto sampai Jalan Raya Jenderal Sudirman, terus Jalan Pangeran Diponegoro sampai Jalan Kiai Mojo sampai ke Yogyakarta Kabupaten Agung 1 sampai Jalannya Pak Penting hingga ke tujuan yaitu Jalan Gedean. Yang rute ketiga itu ada Jalan Raya Piungan sampai Prambanan, sampai Jalan Solo Jogja, sampai Jalan Raya Janti, sampai Jalan Majapahit, sampai Jalan Jogja Ring Road Selatan, sampai Jalan Ring Road Barat, sampai Jalannya Pak Penting hingga ke tujuan yaitu Jalan Gedean. Kenapa kita memilih rute 2? Ya karena di rute 2 itu rute yang tercepat dan paling banyak responden kita mengisi asal dan tujuannya itu daerah itu. Dan ini adalah reka pergerakan lalu lintas dari zona 1 hingga zona kelima. Terus perencanaan operasional. Nah, di perencanaan operasional ini adalah jumlah armada yaitu 14 bus, estimasi penumpang yaitu 24 orang dari 30 responden. Setelah itu headway, peak time sekitar 9 menit per bus dan unpeak time sekitar 22 menit per bus. Setelah itu ada kapasitas pelayanan 30 orang per bus. Setelah itu analisis biaya dan tarif. BOK adalah singkatan dari biaya operasional kendaraan, yaitu total biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan kendaraan pada kondisi normal. Untuk tujuan tertentu, mencakup komponen biaya tetap seperti penyusutan, bunga modal, dan asuransi, dan biaya variabel seperti biaya bahan bakar, pelumas, ban, perawatan, gaji awak kendaraan, dan overhead. Yang penting untuk menentukan tarif angkutan dan evaluasi kinerja layanan transportasi. Yang berikut adalah harga BBM, yaitu sekitar 55 per liter, 55.000 per liter. Setelah itu ada biaya pemakaian ban, yaitu 179 per kilometer. Setelah itu biaya pemeliharaan suku cadang yaitu 4,334 per kilometer. Biaya penyusutan ada 1,650 rupiah per kilometer. Setelah itu bunga per kilometernya yaitu 27,21 rupiah per kilometer. Biaya asuransi ada 808,89 per kilometer. Jadi total BOK di sini adalah 9.040,1 ribu per kilometer. Subsidi dan rekomendasi. Yang pertama ada untuk ATP, untuk WTP. Untuk WTP sendiri di sini subsidi per tahunnya ada 2.622.759.111 rupiah. Untuk subsidi per tahun ATP itu ada 9.565 rupiah, 946.280 rupiah. Kesimpulan, kita memilih rute 2 dikarenakan pertimbangan beberapa aspek yaitu waktu, biaya, dan terpenuhinya keinginan responden, yaitu dekat dengan sekolah, kampus, kantor, dan tempat wisata. Dikarenakan kita melewati jalan utama, sehingga kita bisa lebih mudah mencapai tempat-tempat tujuan. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.